Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deselva Maharani Yustianto dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat sinar UV di bidang keuangan. Sinar atau radiasi ultra ungu, sering disingkat UV dalam bahasa Inggris, ultraviolet, adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Dalam pembicaraan mengenai pengaruh radiasi UV terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, jarak panjang gelombang sering dibagi lagi kepada UVA, yang juga disebut gelombang panjang atau black light. Istilah ultraviolet berarti melebihi ungu, dari bahasa Latin ultra atau melebihi, sedangkan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya dari sinar tampak. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom atau molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut dengan lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar UV yang sampai ke permukaan bumi, sehingga akan mengancam makhluk hidup. Sinar UV dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, terutama dalam proses sterilisasi yang juga disebut dengan gelombang panjang atau black light. Lampu ultraviolet yaitu produk lampu dengan menghasilkan sinar UV, di mana sinar UV sendiri mempunyai karakter secara khusus yang bisa diaplikasikan di berbagai sektor yang begitu luas. Lampu UV sendiri banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya di bank-bank sampai di laboratorium yang menggunakan lampu ini. Lampu ultraviolet juga bisa dimanfaatkan sebagai alat proses disinfektan. Dengan kata lain, tak hanya sekedar lampu yang mampu menghasilkan sinar ultraviolet saja, di mana dalam proses penyaringan air sendiri memerlukan proses higienis dan steril demi menjamin mutu dan kualitas air sebagai hasil produksi bebas dari mikroba maupun penyakit, jadi aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, lampu ini juga sering dimanfaatkan sebagai lampu disinfektan. Menurut panjang sinar gelombangnya sendiri, lampu UV diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu yang mana semakin pendek panjang gelombang pada sinar UV tersebut, maka karakter tersebut itu semakin kuat, di mana tingkatan lampu tersebut itu mulai dari UVA sampai A, UVA sampai B, hingga UVA sampai C. Cahaya sinar UV sangat efektif melakukan deaktivasi mikroorganisme, misalnya seperti kayak virus, protozoa, dan bakteri. Lampu UV ini mengirimkan energi elektromagnetik pada lampu merkuri menuju materi genetik, yakni DNA dan RNA. Saat cahaya lampu UV itu menembus bagian dinding sel, lalu melumpuhkan kemampuan dari reproduksi dari bakteri tersebut. Dalam hal ini, cahaya dari lampu UV mengacaukan dan mengganggu rantai RNA dan DNA dalam proses duplikasi sel bakteri. Dengan begitu, mikroorganisme pun menjadi tidak aktif dan dapat melakukan reproduksi. Berikut data dan temuan dan penelitian. Lampu UV bermanfaat khususnya untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian uang. Metode sterilisasi menggunakan lampu ultraviolet pada pemurnian uang ini sudah terbukti ampuh,
serta memberikan manfaat bagi prosesnya pun tergolong dengan sangat mudah. Di mana teknologi UV sendiri sudah banyak dimanfaatkan di bidang keuangan, ultraviolet sendiri merupakan salah satu alat disinfektan yang memiliki berbagai kelebihan, seperti mereproduksi bakteri dengan aman dan signifikasi dan tidak meninggalkan residu. Radiasi ultraviolet tersebut mirip dengan cahaya, tampak dalam semua aspek fisik, kecuali bahwa radiasi tersebut tidak memungkinkan kita untuk memiliki sesuatu. Cahaya memungkinkan kita melihat sesuatu disebut dengan cahaya yang tampak terdiri dari warna-warna yang kita lihat dalam pelangi. Wilayah ultraviolet dimulai tepat setelah ujung ungu pelangi. Dalam istilah ilmiah, radiasi UV adalah radiasi elektromagnetik seperti halnya cahaya tampak, sinyal radar, dan sinyal siaran radio. Radiasi elektromagnetik ditransmisikan dalam bentuk gelombang. Gelombang dapat digambarkan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi dan juga amplitudonya atau kekuatan intensitas gelombang. Panjang gelombang adalah panjang siklus gelombang lengkap. Untuk radiasi di wilayah spektrum UV, panjang gelombang diukur dalam nanometer, di mana 1 nanometer itu seperjuta milimeter. Panjang gelombang radiasi elektromagnetik yang berbeda menyebabkan jenis efek yang berbeda pada manusia. Misalnya, sinar gamma digunakan dalam terapi kanker untuk membunuh sel kanker, dan sinar inframerah dapat digunakan untuk membuat tetap hangat. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.